sahabat-sahabat MPR dimanapun teman-teman berada, ya. Dan di kesempatan yang pertama, secara eksklusif kami mengundang Ibu Hajah Eti Herawati sebagai Wakil Wali Kota Cirebon yang turut serta kita undang di sini untuk podcast kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Mas Rian dan selamat pagi Pak Paulus, Pak Anca, Pak Ernest dan teman-teman semua. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Nah, di tengah kesibukan itu nih yang sangat luar biasa. Ya kalau kita lihat kota Cirebon ini sudah sedemikian maju, ya kan? Sudah ramai. Jadi Cirebon hari ini berbeda dengan Cirebon mungkin 5 tahun yang lalu. Tapi dari sedemikian lengkapnya kota Cirebon menurut Ibu, apa yang kurang dari kota ini? Berbangga ya semua untuk warga kota Cirebon, warga Cirebon, warga Cirimajapuni, Mas Rian. Karena saya selalu menyampaikan kalau Cirebon juga tidak kota Cirebon saja, saya selalu bicaranya Cirebon, kota dan kabupaten. Untuk perkembangan sebuah kota tidak lepas dari sebuah pertumbuhan perekonomian yang terjadi di wilayah sekitar. Saya bersama Pak Wali, bersama Pak Bupati, Pak Bupati, tentu Pak juga dari Kuningan, Pak Aceh, Indramayu dan Majalengka. Kita saling bergotong royong, saling bantu-membantu, saling memberikan dukungan support untuk wilayah Cirimajapuni. Dan khusus untuk saya bersama pemerintah Kabupaten Cirebon, tentu karena wilayahnya sangat beririsan sekali, pasti yang teman-teman ini menjadi target yang utama untuk perkembangan sebuah wilayah. Cirebon sebagai wilayah yang sangat kecil kalau dilihat dari kota kabupaten sekitar, tapi memberikan impact yang luar biasa untuk perkembangan. Itu berbangga bahwasanya kesiapan Cirebon Urbana dengan sebuah perkembangan yang ke depan Cirebon menjadi salah satu daerah yang sangat menjanjikan kalau saya lihat. Ini tentu cukup membuat kami kepala daerah dan seluruh stakeholder harus betul-betul memberikan dukungan, dorongan, infrastruktur untuk perkembangan kota itu sendiri. Begitupun Kabupaten Cirebon, kolaborasi yang terjadi antara kota dan kabupaten cukup luar biasa untuk perkembangan sebuah wilayah di Cirimajapuni. Jadi Cirebon sudah sedemikian maju, tetapi masih ada ruang untuk dioptimalkan, gitu ya Bu ya? Yes, Mas Rian. Karena kalau kita bicara Cirebon, itu bicara pariwisata, bicara kota juga bicara keraton, bicara kota, bicara banyaknya, bicara kota, bicara infrastruktur untuk kesehatan juga betul-betul siap. Yang tentu ini pergerakan orang yang tentu semua ini bisa membuat pergerakan orang semakin padat ya, karena secara infrastruktur semuanya sudah siap. Ada sedikit ini juga Bu, ada sedikit kekhawatiran ini. Katanya akan ada ini proyek jalan tol yang akan langsung menghubungkan dari Cimahi langsung aksesnya ke Kuningan, jadi tidak dilalui lagi. Saya selalu menyampaikan karena yang paling kita waspadai adalah kesiapan kita. Infrastruktur semua dibangun dengan cukup signifikan ya di era sekarang. Tidak saja dari Jakarta langsung bypass ke Kuningan, tapi dari Jakarta nanti kereta tidak melalui kota Cirebon langsung Surabaya. Nah ini bahkan lebih jauh lagi ya. Nah ini PR kita, PR pemerintah kota, pemerintah kabupaten tentu harus menjadi perhatian. Kita bagaimana berusaha sekuat memberikan kenyamanan untuk mendatangkan tidak kota Cirebon sebagai kota cuma transit, jadi betul-betul destinasi gitu ya. Jadi kita di Cirebon itu bagaimana menarik kunjungan wisatawan itu untuk stay. Berarti harus membanyakan atraksi, Mas. Nah, banyak program, banyak orang yang bisa ada banyak atraksi seperti itu. Jadi bagaimana caranya tidak saja investor, tapi para wisatawan itu betah di Cirebon. Nah ini adalah sebuah tantangan, Mas. Kalau tadi disampaikan Mas Rian, kita langsung bypass ke Kuningan.
Kuningan dengan kota Cirebon berbeda Mas Ria. Kuningan punya yang dingin dan lainnya ada Mas Kuningan. Tapi ini semua ada kayak keraton dan ada di kita. Jadi ini perlu bebenah dari segala ini. Intinya kami pemerintah Kota Cirebon memang harus mempersiapkan diri dengan adanya besok Patimban, Mas. Patimban ini tentu pabrik adanya di Indramayu dan Kabupaten Cirebon. Kan gitu. Kota Cirebon, makanya tadi saya waktu ngobrol dengan Pak Paulus dan Pak Kaca, ini kita punya MICE. Bagaimana kita infrastruktur itu kita dorong dan atraksi betul-betul kita siapkan untuk orang bisa stay di kita. Karena kita punya kuliner juga yang luar biasa, infrastruktur jelas hotel dan lain-lain juga cukup luar biasa. Ini yang menjadi catatan kami adalah komitmen pemerintah kota untuk bisa membenahi secara infrastruktur secara luas, maksudnya tidak saja membuat atraksi, tapi bagaimana memberikan kenyamanan investor, bagaimana kita memfasilitasi segala hal untuk bisa memberikan bahwa Cirebon siap, tidak ditinggalkan begitu saja karena punya keunikan, punya kelebihan, punya daya tarik yang berbeda. Kan gitu, kunjungan orang itu manakala ada sesuatu misalkan bahayanya begini Mas, antara Jogja dan Solo ya, itu orang bagaimana caranya kita menarik Yogyakarta untuk bisa stay di sana, kan gitu, untuk bisa stay lama. Boleh tidur di Jogja, tapi kalau kita lihat lautnya, ada ke Slema, ada ke apa tuh sebelahnya tuh Gunung Kidul dan lain sebagainya, Sleman. Tapi stay tidurnya adalah di Yogyakarta. Jadi boleh-boleh saja Kuningan dan lain-lain. Stay tidurnya ada di kota Cirebon, kan gitu ya. Ini kita harus bagaimana memberikan rasa kenyamanan untuk para investor, para wisatawan. Ini perlu begitu Mas ya. Baik Bu. Nah kita langsung nyambung ke kiprah nih Bu. Kiprah Equity Wars selama 3 tahun ini kan juga turut serta membantu untuk menekan angka pengangguran. Ya kan? Kalau tadi saya di awal sih itu sepelesetan dulu. Yang dibandingkan dengan California gitu ya Bu ya. Nah tapi kita di sini juga karyawan yang bekerja di sini ya bukan hanya mereka bekerja, tetapi mereka juga mencoba untuk berusaha menumbuhkan jiwa kewirausahaan gitu. Jadi ada bisnis, ada berbisnisnya. Nah dan terutama kebanyakan ini generasi muda, anak-anak muda, Gen Z gitu Bu, ya kan Gen Z. Nah ini apa pesan ibu nih sebagai seorang ibu kepada anak-anak, ya kan, kepada anak-anak semangat kewirausahaan, kemudian semangat agar bisa tangguh, bisa eagerness, bisa tangguh pantangnya, itu bagaimana? Ada tips khusus ya dari ibu? Sekarang kalau kita bicara generasi Z, generasi yang hari ini menjadi generasi topangan kita untuk 2045. Kita tentu secara perkembangan perekonomian kan gitu, dari anak-anak muda ini konsentrasi kita ke sana karena ke depan tumbuh kembang anak-anak ini yang bisa memberikan nilai plus terhadap negara ini. Apalagi ada bonus demografi, ada bonus demografi dan lain-lain sebagainya. Kita bicara RRF, tentu ini kegiatan saya ini memberikan apa ya ke anak-anak belajar bagaimana kita memberikan nilai plus di dalam proses keuangan ya gitu ya, untuk menghasilkan benefit yang ada di proses ini. Dan saya memberikan dukungan ke anak-anak muda memang harus lebih belajar tadi di tumbuh kembang secara perekonomian dan UMKM ini sangat penting. Mungkin ke depan juga bisa memberikan edukasi untuk bisa memberikan ruang ini ke anak-anak muda Mas ya. Misalnya Edukasi ke depan. Terutama kepada mereka yang bekerja di sini, saya juga berarti lokal untuk mereka nanti akan memberikan edukasi kepada nasabah, kepada kita.
Siap. Nah, terakhir buat Ibu untuk pesan untuk Equity World Futures dalam rangka melayani masyarakat, terutama melayani para partner atau mitra usaha yang bertransaksi di komoditi. Sekali lagi selamat Pak Eris, Pak Paulus, dan Pak Hansa selamat dalam tahun yang ketiga. Harapan ke depan untuk sinergitas yang sudah dibangun antara nasabah dengan teman-teman EWF ya mesti ditingkatkan, dan yang pertama adalah diberikan edukasi bahwa saja berbisnis, berusaha di konteks kredit ini memang harus lebih dijabarkan kepada masyarakat, karena edukasi ini sangat penting. Jadi saya menitipkan adalah edukasi sama-sama lebih jelas, lebih detail barangkali. Baik, terima kasih Ibu Eti atas waktu dan kesempatannya. Ibu juga sudah berkenan hadir di sini. Terima kasih selalu, sehat, sukses selalu untuk Ibu, dan ya mudah-mudahan ya Bu ya nanti sudah song-song ke depan Ibu sesuai dengan nama Ibu. Sekali lagi selamat ulang tahun Mas Dian, terima kasih atas undangannya saya ke EWF, dan sukses selalu buat EWF.